Halo Eka Friends, kenalin kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami, yaitu mata kuliah Politik Lingkungan dan Perubahan Iklim. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nafis Mufakmuas yang akan memulai presentasi pada kali ini. Nah, Eko Friends, penasaran nggak sih tema besar dan judul besar yang kita ambil itu apa? Nah, jadi tema besar yang kita ambil yaitu Tragedy of Commons, sampah atau limbah alat peraga kampanye menjelang pilkada di Sleman di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Eko Friends, kepo nggak nih selanjutnya bakal ada apa? Nah, pantengin terus ya. Hai Eko Friends, jadi argumen utama dari topik yang kita pilih yang pertama ada masalah lingkungan dan keselamatan publik, yang kedua ada fenomena tragedy of the commons, dan yang ketiga ada dampak lingkungan yang signifikan. Halo Eco Friends, kenapa sih kita milih tema ini? Seperti yang kita tahu, dalam 5 tahun sekali di Indonesia mengadakan demokrasi besar-besaran berupa pemilu. Para calon legislatif tentu saja mengadakan kampanye biasanya berupa banner yang ditempel-tempel di pinggir jalan. Ternyata banner-banner tersebut tidak bisa didaur ulang Eco Friends dan juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, maka dari itu kita bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita mengenai lingkungan dari adanya dampak alat peraga kampanye yang sudah sangat-sangat banyak dikeluarkan dan berdampak pada lingkungan kita setiap 5 tahun itu. Terima kasih. Oke Eco Friends, jadi apa sih output yang sudah kita buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Politik Lingkungan dan Perubahan Iklim? Jadi untuk kelompok kami sudah membuat akun Instagram yang nanti di dalamnya akan sudah berisikan mengenai poster-poster infografis mengenai apa sih limbah APK itu, apa dampaknya, dan juga bagaimana strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk membantu setidaknya mengurangi ataupun meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan ini. Oh iya, dan juga dalam bentuk final project nanti akan ada podcast yang isinya membahas soal hal ini juga, namun dengan cara yang santai dan tetap substansial pokoknya. Halo Eco Friends, salah satu program dari kampanye kita yaitu berbentuk podcast. Podcastnya sendiri berbentuk unik nih teman-teman. Nanti kita akan seperti nongkrong-nongkrong santai dengan membahas isu-isu krusial lingkungan. Kenapa kita bentuk podcastnya dengan model nongkrong-nongkrong santai? Itu akan mengisyaratkan bahwa isu-isu mengenai lingkungan itu harus dibahas di setiap lini kehidupan manapun gitu. Serta podcastnya kita akan membahas mengenai tragedy of common atas limbah alat peraga kampanye. Nah, di podcast ini kita juga akan membahas tentang konsep Nah, di dalam podcast ini kita akan membahas konteks studi kasus pilkada atau pemilu yang ada di DIY, yang mana pemilu di DIY tahun ini itu menghasilkan sampah alat peraga kampanye mencapai ratusan ton, yang mana itu bukan angka yang kecil ya. Nah, di sini kita akan kupas, kita akan bahas dampak dari adanya permasalahan limbah sampah alat peraga kampanye ini seperti apa, bahayanya seperti apa, impactnya ke kita itu seperti apa, dan kemudian kita juga akan bahas mengenai rekomendasi penyelesaian dari masalah sampah ini ke depannya, bagaimana terkait pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini harusnya seperti apa. Kita akan bahas di sini, yang tentunya dengan pembawaan yang santai. Halo Eco Friends, jadi apa sih dampak dari penggunaan alat peraga kampanye pada masa pemilu ini? Jadi dampaknya adalah pasti akan mengalami limbah yang menumpuk pada lingkungan-lingkungan sekitar, yang dimana itu merugikan masyarakat sekitar, dan bahkan dampak dari alat peraga kampanye ini bisa membahayakan ketika terjadi sesuatu yang berhadapan dengan bencana alam yang kemudian bisa menimpa seseorang tersebut. Nah, jadi solusi apa sih yang bisa ditawarkan dari hal tersebut? Nah, jadi begini Eco Friends, solusi yang bisa ditawarkan adalah dari pemerintah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bisa dari teman-teman yang menggunakan alat peraga kampanye tersebut menggunakan kembali atau mengambil kembali alat peraga yang telah digunakan. Nah, tapi
dari segi atau sudut pandang pemerintah itu sendiri, bisa dibilang perlu regulasi yang lebih matang lagi atau lebih spesifik lagi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, dan kemudian bisa menjadi pemantauan juga terhadap teman-teman yang menggunakan alat peraga kampanye ini agar bisa lebih bijak lagi dalam menggunakannya. Mungkin itu aja teman-teman terkait solusi yang bisa ditawarkan dan juga dampak yang akan ditimbulkan dari alat peraga kampanye ini jika tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, friends, jadi itulah semua hasil presentasi dari kelompok kami. Harapannya Eco-Friends semua dapat mendapatkan informasi dan mendapatkan ilmu yang kita berikan. Nah, untuk itu sampai jumpa Eco-Friends di project-project selanjutnya. Halo Eco-Friends. Halo juga Mas Nanang dan Mas Hanif. Mungkin di sini bakal jadi extra part dari video sebelumnya, mengingat backgroundnya juga beda. Karena setelah kita melakukan proses editing, ternyata videonya itu masih kurang dari ketentuan. Jadi di part kali ini kita akan ngejelasin 3 komponen lainnya yang mencakup ataupun yang melingkupi tugas kita kali ini. Jadi di 3 part itu nanti akan ada, yang pertama ada kontribusi soal pembagian tugas, kemudian ada tantangan dan hambatan yang kita lalui selama menjalani tugas ini, dan juga yang ketiga harapan setelah kita mengadakan tugas ini dan output-outputnya. Oke, mungkin bisa masuk ke bagian kontribusi. Oke, jadi di kontribusi sendiri kita membagi menjadi 3 segmen, bukan 3 segmen sih, 3 kelompok, subkelompok, di mana yang pertama ada tim materi, di mana tim materi itu diisi oleh Cinta Najwa, Akbar Bayu, dan Arsyad. Nah, terus yang kedua ada? Yang kedua itu ada tim editor, yang di sini itu ada 3 orang juga, ada saya, Leila, terus ada teman saya Nafis, dan ada satu lagi teman saya namanya Rizka. Untuk bagian yang ketiga itu ada tim operasional yang diisi oleh Faisal Nasil dan juga Baik Febriani. Oke, untuk selanjutnya masuk ke bagian mengenai hambatan dan tantangan. Oke, untuk hambatannya sendiri mungkin dari awal teman-temannya itu kurang inisiatif dan perlu diajak gitu. Nah, tapi juga ada misalkan diajak juga harus yang benar-benar diajak gitu ya, kayak ayo gitu. Dan juga mungkin kalau di tim editor sendiri hambatannya adalah mungkin mepet-mepet gitu ya editornya, dan juga harus cepat menguploadnya ke Instagram atau buat aplikasinya seperti itu. Jadi harus diajak gitu ya. Tuh. Terus apa lagi ya? Ada lagi. Harapan. Oke, sekarang Mas teman-teman Eco-Friends dan juga Mas Nanang, Mas Hanif, sekarang mungkin masuk ke harapan setelah kita mengerjakan tugas mengenai politik lingkungan dan perubahan iklim ini. Itu yang pertama, harapannya semoga proyek kita yang ada di Instagram itu bisa sustain, apalagi bisa maju ke depannya sebagai co-founder dan founder dari Planet Manis. Dan nantinya juga bisa banget teman-teman follow dan like, dan juga ke depannya bisa menjadi bahan pembelajaran, insight baru bagi teman-teman semua gitu sih. Nah, lagi harapannya juga semoga sukseslah semuanya ini, dan juga semester selanjutnya bisa lebih lebih aja deh, lebih bagus, lebih baik, dan lebih bersama-sama. Harapannya semoga mata kuliah ini juga pasti kedepannya bisa sebagai landasan buat kebijakan buat kita untuk kepentingan selanjutnya. Landasan berpikir buat